Assalamualaikum, dan salam sejahtera. Hai trader. Hari ini kita akan memulai perjalanan mendalam ke dalam dunia Elliott Wave modern. Jika Anda ingin lebih memahami bagaimana pasar bergerak, dan pola apa yang ada di balik pergerakan tersebut, maka Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video kali ini, kita akan memperkenalkan beberapa konsep dasar yang sangat penting dalam analisis Elliott Wave modern. Kita akan berbicara tentang apa itu gelombang, bagaimana segmen terbentuk, serta bagaimana pola dan struktur bekerja bersama-sama untuk membantu kita memprediksi pergerakan harga di pasar. Bagi yang masih baru dengan Elliott Wave, jangan khawatir, karena kita akan mulai dari yang paling mendasar. Kita akan melihat bagaimana struktur 5 dan 3 segmen membentuk dasar dari analisis ini. Dan memahami pola-pola ini bisa menjadi kunci dalam membaca arah pasar kripto, forex, dan saham. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir untuk memahami bagaimana setiap komponen ini saling berkaitan dan bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk memperkuat strategi trading Anda. Baik, kita lanjut ya. Pada video sebelumnya kita belajar cara membuat gelombang. Ini adalah hasilnya. Caranya bisa Anda menggunakan fraktal, silakan Anda cari ya, tonton kembali pembuatan gelombang menggunakan fraktal, ataupun pembuatan gelombang menggunakan pola zigzag ada. Dia juga ada yang pembuatan gelombang menggunakan secara manual ya, jadi benar-benar menggunakan bar, perilaku bar itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tentang kalau kita membuat ini gelombang seperti ini, maka kita harus memahami beberapa istilah yang terkait tentang gelombang itu sendiri. Istilah pertama adalah tentang gelombang itu sendiri ya. Jadi pertama apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang ini kalau lihat dari sini, ini adalah kalau kita misalnya memulai dari awal dari tadi kan garisnya ini adalah katakanlah di sini ya. Ya, itu awalnya. Maka di sisi berikutnya di sini itu sebagai yang disebut sebagai, saya kasih tanda di sini misalnya angka 1 ya. Seperti itu ya. Nah, ini 1 ya. Kemudian saya akan buat juga di sini adalah katakanlah ya, seperti itu ya. Ya, Anda lanjutkan terus ya. Saya akan buat dan dulu ya, untuk memudahkan mengenali istilah-istilah yang hadir di dalam Elliott Wave modern. Maka saya membuat hitungan-hitungan angka-angka ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ini sampai 39 ya. Untuk memudahkan yaitu bahwa kita membedakan antara sebuah gelombang ya, apa yang dimaksud dengan sebuah gelombang ya, berdasarkan pengamatan kita mulai dari sini hingga ke angka 39 ini, maka kita harus bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gelombang. Dan dari gelombang itu kita bagi menjadi 3, yaitu bagaimana yang disebut dengan gelombang mono, gelombang poli, yang ketiga gelombang kompleks. Sebenarnya ada beberapa lagi istilahnya ya, tapi saya cukupkan sampai kompleks ya, sampai kompleks.
Selain gelombang, kita harus memahami yang disebut dengan segmen. Apa perbedaannya nanti dengan segmen, antara segmen dengan gelombang? Dengan segmen ini dibagi menjadi dua, yaitu ganjil dan genap. Dan kita harus memahami yang namanya struktur dari 5 dan struktur 3, ya. Struktur 5 dan struktur 3. Ya. Dan kalau semuanya itu menjadi sebuah pengamatannya itu dalam rank tertentu, dalam jumlah gelombang tertentu, maka kita sebut menjadi sebuah pola, terbangun menjadi sebuah pola, di mana pola ini kita bagi menjadi dua secara garis besar, yaitu 4 pola dasar. Kedua adalah pola merupakan gabungan atau kombinasi dari pola. Jadi bagian pola ini dibagi lagi menjadi 4 pola dasar, ya ini, yaitu berupa dasarnya semua poli sebenarnya, poli impuls, poli zigzag, poli flat, dan poli triangle. Setelah itu akan terbangun kompleks impuls, kompleks zigzag, kompleks flat, kompleks triangle. Ada lagi yang saya bilang misalnya multi impuls, multi zigzag, dan seterusnya. Ada lagi nama-namanya. Tapi saya lepas lagi sama seperti tadi ya. Cukup kita perhatian kita membedakan antara poli atau kompleks dari sebuah impuls. Dan yang tadi bahwa pertama adalah 4 pola dasar, sedangkan gabungannya itu menjadi sebuah, katakanlah menjadi pola gabungan atau kombinasi double, triple, zigzag. Ada zigzagnya ada 2, ada 3, dan yang kedua adalah flatnya ada 2, double atau triple. Yang ketiga adalah kombinasi, ya, kombinasi zigzag. Di sini ada kombinasi zigzag, ya. Di sini tidak ada double triangle, triple triangle, tidak ada, ya. Dan pola gabungan atau kombinasi ini hanya bisa diawali oleh zigzag atau flat. Kemudian dilanjutkan dengan, kalau memang itu adalah sebuah zigzag awalnya, maka dibolehkan di berikutnya adalah sebuah flat atau sebuah triangle. Tapi kalau misalnya setelah zigzag flat, asal zigzag adalah flat, maka berikutnya lagi sudah tidak ada lagi, pasti akan berakhir. Nah, kalau misalnya di flat, ya, flat itu yang memulai dengan flat itu tidak ada, setelah flat itu zigzag tidak boleh. Setelah flat itu paling mungkin adalah flat lagi, ya. Maka ada cuma double atau triple flat. Sedangkan yang namanya kombinasi, makanya tadi ini kombinasi itu ada zigzag, ya. Jadi selalu diawali dengan zigzag, ya. Jadi kalau zigzag, awal zigzag dan dilanjutkan dengan zigzag itu double atau triple zigzag. Tapi kalau zigzag diakhiri oleh pola lain sebagai flat ataupun sebagai triangle, maka itu adalah menjadi kombinasi zigzag, ya. Nah, di sini rupanya belum ada yang namanya, di sini ada, ini adalah pola khas Elliott Wave modern, ya. Ini tidak ada di Elliott-nya, Elliott teori nggak ada, yaitu pertama ada kanal ekstensi 5 gagal, ya, untuk impuls. Sedangkan triangle itu adalah diametrik, netral, ekstrak, ekspansi, lonjakan, ya. Ini yang khusus. Nah, nanti akan kita bahas masing-masing di dalam video-video yang terpisah. Sekarang ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan gelombang mono, poli, kompleks, kemudian apa yang dimaksud dengan segmen ganjil, segmen genap. Ini sebenarnya di beberapa video, beberapa postingan sebelumnya ini ada di grup Telegram tuh ada, ya, ada semuanya. Tapi kalau ini saya ulang lagi, saya detilkan lagi ya, terkait dengan lanjutan dari materi ini, ya. Struktur di mana sampai di sini, ya. Sedangkan sampai pola, tapi polanya hanya pengenalan saja, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 hanya sampai ke pola dasar saja. Oke, kita mulai, ya. Apa yang dimaksud dengan gelombang mono? Maka yang disebut gelombang mono itu yang saya kasih angka tadi. Jadi angka 1 ini adalah dimulai dari yang
ini ya sampai ke angka 1 itu mono. Angka 2 itu adalah gelombang mononya, itu dari angka 1 ke angka 2. Dari angka 2 angka 3 juga mono. Dari angka 3 ke 4 juga mono. Jadi semua yang kasih saya tandain angka itu adalah sebuah mono. Jadi di sini boleh dikatakan disebutkan bahwa terbangun sebuah gelombang mono sebanyak 39 gelombang mono. Ya. Ya. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan gelombang mono. Yang berikutnya adalah poli. Kalau kita pengamatan kita lanjutkan berurutan ya. Misalnya dari sini, dari sini ke satu mono, ya, kedua 2 mono. Nah, minimal 2 ya, dari 1 ke 2 itu sudah berupa poli. Ya. Jadi kalau harus berurutan 1, 2, 3 itu poli, ataupun sebaliknya, atau yang lainnya dari 1 yang mulainya 2, 3 itu poli juga. Di situ ada 2 mono. Kalau misal dari 1 sampai 4 berarti ada 4 mono. 1, 2, 3, 4 itu mono, poli ya. Gelombang poli. Jadi ada yaitu gelombang di mana tersusun minimal 2 gelombang mono. Itu poli. Kompleks. Nah, kalau kompleks itu ini sebenarnya untuk yang kompleks ini temanya dikaitkan dengan pola sebenarnya ya. Saya lewatin dulu karena itu terkait dengan pola ya. Nanti saya lewatin dulu gelombang kompleks seperti apa. Ya, jelas ini saya lewatin dulu. Karena itu nanti terjadi sebagai pola. Kemudian kalau sudah kita mengetahui perbedaan antara gelombang mono dan apa yang dimaksud dengan poli, udah paham ya. Kemudian kalau kompleks saya tangguhkan dulu. Nah, istilah berikutnya yang mesti kita pahami adalah tentang segmen ganjil, segmen genap. Ya. Segmen ganjil itu adalah ciri-cirinya adalah di mana ada beberapa gelombang mono minimal 1 yang mayoritas atau dominan dengan arah yang sama. Contoh ya, dari sini ya, dari 0 sini ke 1 itu bisa disebut segmen ganjil ya, disebut segmen ganjil. Kenapa? Karena umumnya ini arahnya kalau kita lihat dari sini ini dari bawah ke atas. Jadi segmen yang satu arah dengan arah pergerakan harga secara keseluruhan itu namanya segmen ganjil. Jadi ini ganjil. Sedangkan segmen genap tidak cukup 2, tapi dia harus merupakan sebuah gelombang poli di mana arahnya itu bolak-balik berbeda arah dibandingkan secara umum ya. Bisa contoh ya. Ya, di mana dia mempunyai titik garis arah pengamatan. Nah, seperti ini. Kalau saya buat garis nih, anggap kursor ini garisnya adalah titik perhatian kita, maka dari 1 ke 2 dia turun menyentuh garis yang hitam, garis ini das ya. Dan dari 2 ke 3 juga menyentuh yang garis tengahnya juga sama ya. Dan dari 3 ke 4 juga sama ya. Nah, itu adalah segmen gelombang genap. Ya, segmen genap dari sini ke sini segmen genap. Dan dari 4 ke 5 atau 5 sendiri itu segmen ganjil. Ya, jadi segmen ganjilnya itu adalah 1 dan 5. Sedangkan segmen genapnya adalah 2, 3, 4. Itu segmen genap. Ya. Tapi kalau kita mengamati misalnya dari awal sini sampai 5 itu kembali lagi menjadi segmen ganjil lagi. Ya. Pengamatan kita dari sini ya, sampai ke 5. Maka ini menjadi segmen ganjil lagi. Ya, segmen ganjil. Sedangkan segmen genapnya adalah kalau di sini adalah 6 ya. 7, 8, 9 ini sampai semuanya sampai ke katakanlah sampai ke 16 ya, angka 16. Itu segmen genap semuanya.
Jadi satu area ya. Jadi kalau kita bicara segmen satu berupa bicara kita area ya, minimal satu poli, satu mono ya. Jadi areanya dari sini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat bantu seperti persegi panjang seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, ya. Maka ini areanya ini, di mana areanya itu pergerakan harga atau gelombang yang terbangun, gelombang 6, 9, 10, 13, 16 itu bolak-balik turun naik ya, seperti itu. Itu segmen genap lagi. Jadi yang dari sini ke 5 ganjil, dari 5 sampai ke 16 itu genap. Terus berulang-ulang, ini ganjil lagi, yang ini genap. Tergantung pengamatan kita ganjil genapnya sampai di mana segmennya. Sehingga dari sini kalau kita lihat dari yang titik awalnya sini sampai ke 39 itu segmen ganjil. Ya, bisa mewakili segmen ganjil. Atau dalam hal ini dari titik awalnya ini sampai 21 segmen ganjilnya. Sedangkan sisanya ini adalah segmen genap. Kenapa begitu? Karena kalau kita katakanlah menggunakan alat bantu seperti ini, kita menggunakan ya kanal PIV saja. Ya, seperti itu. 50% nya saya aktifkan. Nah, ini ya. Yang 25% nya saya matikan dulu. Nah, gitu ya. Jadi harga bergerak ya, naik turun ya, nih, turun menyentuh garis hijau berulang-ulang. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, berulang-ulang ya. Dari sini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas sentuh lagi, dari atas ke bawah lagi, terus dari bawah ke atas lagi, terus berulang-ulang. Sehingga ini adalah area segmen genap. Segmen ganjilnya dari sini awal sampai ke 21. Ini segmen genap. Ya. Itu sih perbedaan, itu adalah segmen ganjil, segmen genap. Ya. Sekarang adalah struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur? Struktur kalau kita misalnya segmen ganjil seperti yang tadi segmen ganjil ini, nah struktur ini ya. Ini memang harus ada tambahan aturan ya. Biasanya kembali seperti ini, seperti gelombang kompleks, struktur 5 dan 3 maupun pola itu harus dibahas secara bersamaan ya. Ya. Cuman baik saya akan coba di sini. Kalau kita lihat dari sini ya, yang awal ini yang ganjil ini adalah strukturnya umumnya 5 ya. Ini 5. Sedangkan yang genap strukturnya adalah 3. Yang ganjil lagi, ini 5 lagi. Yang genap lagi yang sampai sini dari sampai 16, ini genap lagi. Jadi kalau bisa pakai menggunakan ini pun juga bisa, saya bisa menggunakan dengan ini. Sama kayak tadi. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi harga bergerak naik turun menyentuh yang garis hijaunya yang 50%-nya. Ini kalau saya perkecil lagi biar kelihatan. Nah, begitu. Ini pun sama saya. Begitu ya. Anda lihat ya, ya menyentuh turun. Jadi ini genap. Ya. Yang ini pun juga sama genap. Ya. Jadi ini adalah pola 5. Jadi yang ganjil ini adalah 5, yang genap ini adalah 3. Yang ganjil yang 17-nya itu adalah 5. Yang ini yang sampai dari 18 sampai 20 ya. 17 sampai 20 itu genap, pola 3, struktur 3, sedangkan naiknya ini adalah pola 5 lagi. Ini adalah ya. Nanti dari sini ke sini ya, tergantung ini perhitungannya seperti apa. Cuman kalau sub-subnya sudah jelas itu adalah memang nih istilahnya seringkali saya menyebutkan pola 3, pola 5 ya. Campur ya nggak apa-apa ya. Walaupun sebenarnya istilah pola itu terkait dengan pola diameter, pola seperti ini ya. Ada zigzag, ada flat dan segala macam. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada pola dasar.
Ya seperti itu. Sedangkan pola, nah yang dimaksud dengan pola, definisinya dulu pola. Tadi kalau kita sebutkan bahwa kita, nah ini yang saya gunakan ya. Cara menulisnya biasanya ini saya ganti begini. Nah begitu. Ini saya lepas dulu. Nah begitu. 5. Warnanya saya rubah, katakanlah menjadi sebuah hijau ya, biar pengamatan kita berbeda. Ini yang satu tadi harusnya jangan ya, ini ya. Saya gandakan. Tadi yang ini 3. Yang 4 ini kan tadi 3. Cara menulis struktur itu adalah seperti ini. Nah, begitu ya. Ya. Ini 5. Nah, yang ini 5. Yang ganjil ini 5. Jadi ini 5, 3, 5. Nah, yang namanya pola adalah pengamatannya adalah ya. Kita jangan dulu ke sini ya. Pola dasar dulu. Misalnya sama seperti ini karena ini bukan pola dasar. Yang dari sini ke sini walaupun zigzag tapi bukan pola dasar. Yang pola dasar itu harusnya berupa begini ya. Atau saya gambar saya pakai ini lagi. Oh, ini pakai ini ya. Saya pakai ini. Nah, ini ya. Jadi kalau pola dasar begini. Misalnya yang ini ya, perbedaannya yang ini. Dia harus begini dia. Mono. Yang pertama mono. Yang kedua juga mono. Yang ketiga adalah mono lagi. Nah, begitu. Nah, ini yang ini. Ini yang ke satu mono, betul. Yang keduanya mono memang, tapi ini ya 3 yang genapnya dia bukan berupa mono tapi berupa poli. Ada poli ya, 1, 2, 3 ya, poli. Padahal maunya yang seperti ini. Nah, yang seperti ini ya, itu yang disebut dengan poli zigzag ya. Itu disebut pola ya, pola dasar itu yang ini pola dasar. Jadi semuanya dibuatkan sebuah yang namanya berupa mono 1, 2, 3. Jadi pengamatan yang pertama membangun pola adalah 3 segmen ya, biar mudah 3 segmen. Kenapa harus 3 segmen? Ini terserah mau berupa poli atau apapun. Nah, dia nggak peduli. Yang jelas bahwa segmen pertama, segmen kedua genap, segmen ketiga. Nah, kalau semua segmen itu terbangun menjadi gelombang mono 1, 2, mono kedua, mono ketiga, maka ini adalah pola dasar yang disebut namanya zigzag misalnya. Di sini kebetulan zigzag. Ini harus mono begitu. Sedangkan misalnya yang lain ya, saya gambarkan lagi. Kalau yang misalnya flat, yang lain misalnya flat ya ada. Tadi apa saja di sini? Impuls ya, sama impuls juga. Dia harus mono ininya. Mono 1, segmen ke-1, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima. Ya, sampai situ. Ini harus mono semua. Nah, istilahnya sebutnya harusnya kita menyebutnya adalah pola impuls poli gitu ya. Atau polanya dibuang poli impuls ya. Jadi polanya itu poli impuls. Kenapa disebut poli? Karena ini mono semua. Ya. Definisi kita di sini bahwa yang disebut poli adalah sebuah kelompok mono ya. Sekelompok mono minimal 2 mono, jadi berurutan ya. Ini. Seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, nah ada 5 berurutan, yang ini adalah 3 berurutan. Yang ini 5 berurutan ya. Yang ini impuls, yang ini zigzag. Oke. Nah, kemudian baru kita bicara di sini adalah kalau begitu 4 pola dasar ini, nah ada yang misalnya yang zigzag tuh ya, ada poli zigzag ya,
polanya. Pola dasar itu ada poli zigzag, ada kompleks zigzag. Nah, yang ini, yang sekarang ini ya, kalau saya misalnya menghitungnya begini, saya katakanlah melabelkannya ya, atau saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang dari sini ya. Atau Anda lihat di sini aja kelihatan sebenarnya ya, sudah ulang. Anda lihat di sini perbedaannya. Ini kalau ini poli zigzagnya, poli zigzag. Kalau yang ini kompleks zigzag, zigzag kompleks. Kenapa? Karena segmen keduanya ini satu berupa poli 1, 2, 3. Kalau ini sebut poli zigzag, kalau ini kompleks zigzag. Ya, karena ininya sudah poli. Nanti juga berikutnya ada poli lagi yang lain, misalnya segmen kelimanya, segmen ketiganya juga poli, segmen kesatunya juga poli misalnya, ya, seperti itu ya. Jadi di situ ya, jadi di pola dasar itu ada poli, ada kompleks, ya. Ini adalah poli zigzag, yang ini ya, di mana segmen keduanya itu yang berupa berupa poli ya, gelombang poli, maka ini adalah sebuah zigzag kompleks. Ya, seperti itu ya. Paham ya perbedaannya ya. Sama yang flat pun juga. Nah, yang impuls misalnya sama yang impuls juga. Nanti ada segmen kedua dan segmen ketiga misalnya yang nanti berupa poli. Ya. Ini seperti ini. Nah, yang saya maksud tadi bahwa nanti satu saat juga itu kan kompleks ya, yang ini kompleks. Ada lagi yang begini, itu yang saya sampaikan bahwa ini begini ya, ini biasa begini. Nah, ininya begini. Nah, ininya seperti ini, baru sih. Katakanlah begini. Nah, begitu. Nah, ini. Kalau tadi yang ini kan poli 1, 2, 3. Kalau ini kan bukan poli. Ini berupa kompleks ininya. Zigzagnya, flatnya flat kompleks, yaitu yang pertamanya mono, yang keduanya berupa poli 1, 2, 3, kemudian ini mono lagi. Nah, ini kompleksnya, ini namanya kompleks flat kan, ini korektifnya. Kalau ini kan korektifnya flat poli ya, flat poli. Flatnya berupa poli ya, gelombangnya. Sedangkan yang ini flat tapi gelombangnya bukan poli, tapi tipenya adalah 1 kompleks. Nah, yang ininya kompleks, sedangkan yang ininya ini ada mono, ini mono. Yang keseluruhan ininya zigzagnya ini bukan kompleks, namanya zigzag multi nantinya. Ada lagi istilah lagi yang lain. Itu maksud saya ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga situ ya. Jelas ini walaupun sama-sama zigzag di sini, ini pun juga zigzag ya. 2, ini pun juga zigzag ya, sampai yang segmen kelima gelombang kelimanya, tapi masing-masing itu berupa berbeda tipe zigzagnya ya. Yang ini adalah poli zigzag, yang ini adalah kompleks zigzag ya. Sedangkan yang ini adalah multi zigzag. Nanti istilah-istilah itu pada akhirnya tetap saja ini zigzag untuk menghindari penamaan yang terlalu panjang. Ini zigzag, ini zigzag, ini zigzag juga. Cuman di benak kita ini kita paham ada perbedaan-perbedaan tadi. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu 4 dasar. Jadi kalau pola dasar itu adalah berupa poli atau kompleks, impuls, zigzag, flat atau triangle. Ya. Jadi berdiri sendiri dia, seperti ini. Ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, yang ini kompleks zigzag. Nanti yang ini pun juga sama. Nah, dari sini nanti ada aturan yang mana dulu yang harus boleh poli. Umumnya yang kedua, urutannya itu yang kedua. Yang setelah itu adalah urutan kedua adalah yang ketiga, segmen ketiga. Setelah itu segmen keempat. Tetapi kalau misalnya di impuls ya, yang pertamanya itu adalah sama, yang 2,
yang berikutnya lagi antara 2 dan 4 sebenarnya kalau yang itu ya, antara 2 dan 4. Seringkalinya bersama-sama ya, 2 atau 4 ya. Ya, kalau ini kompleks, maka berikutnya adalah segmen ketiga ya. Kemudian segmen berikutnya adalah antara 2 dan 4 lagi ya, sama ya. Yang keempatnya adalah segmen kelimanya. Nah, segmen ke-1 ini selalu terakhir, yang awalnya selalu terakhir. Ya, jadi yang kelima untuk poli ya. Jadi poli dulu yang ini, bisa flat. Ya, yang ini ya nanti apa namanya itu pola impuls, pola 5 ya. Ini juga pola 3 lagi, ini pola 5 lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ini jadi ini mungkin jadi Anda paham ya, membuatkan strukturnya nih, struktur 5, struktur 3, struktur 5. Nanti kalau udah bicara tadi ternyata udah terdefinisi, nanti baru kita menyebutkan labelnya ya. Jadi tadi labelnya adalah di sini A karena zigzag ya. Dan zigzagnya mono ya. Yang A-nya itu mono. Yang keduanya itu adalah B berupa poli ya. Ya, gelombang poli ya 1 2 3. Sedangkan yang ketiganya itu adalah C berupa gitu ya. Struktur 5 ya. Jadi struktur 3 A5 ini itu geser. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Baik, saya cukupkan di sini pembahasan tentang istilah-istilah yang hadir, yaitu antara gelombang mono, poli, ya, segmen ganjil dan genap, struktur 5, struktur 3, pola dasar, ya, poli kompleks. Ya, oke, di sini mungkin yang gelombang kompleks, ya tadi karena setelah paham, jadi gelombang kompleks itu, ya. Nah, ini yang ini ya. Nah, yang ini nih. Ini gelombang kompleksnya. Jadi tadi kalau ini mono, yang ini poli, yang ini mono. Sedangkan keseluruhannya ini dari sini sampai sini itu adalah gelombang kompleks. Ya. Jadi di dalamnya gelombang kompleks itu di mana salah satu segmennya itu ada poli. Ya. Jadi kalau yang ini kan poli, yang ini poli. Ini segmen gelombang poli. Tapi kalau kita mau bicara dari sini tadi yang dari nomor 1 sampai ke nomor 4 ya. Nah, atau dari sini ya sampai ke sini, maka kalau kita mau tetap menyebutkan sebagai gelombang itu adalah gelombang kompleks. Ya. Jelas kalau dari sini ke sini juga kompleks. Ini ke sini kompleks ya. Jadi itulah perbedaannya ya antara mono, poli dan kompleks ya. Untuk sisanya nanti katakanlah saya akan berbicara lebih detail lagi tentang masing-masing di bagian babnya, tentang impuls, tentang zigzag, tentang flat, tentang triangle, dan juga dibahas tentang pola gabungan kombinasinya ya. Saya cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih.